Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami penganiayaan, penindasan, kekerasan, saat itulah kita tentu membutuhkan seorang penolong. Kita mengharapkan agar saat itu ada orang yang mau datang untuk membantu, untuk menolong kita, agar kita bisa terhindar dari penindasan, kita bisa terhindar dari kekerasan, kita bisa terhindar dari apa yang kita alami saat itu. Apalagi kita sungguh-sungguh mengalami saat itu bahwa kita tidak bisa berdaya lagi. Pasti kita membutuhkan seseorang, membutuhkan pribadi yang datang untuk memberikan pembebasan kepada kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang sesungguhnya dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka, setiap hari dalam perjuangan mereka, setiap hari mereka mengalami rupa-rupa penindasan, mereka mengalami rupa-rupa penganiayaan. Karena itu mereka sungguh-sungguh mengharapkan akan datang seorang pribadi yang akan memberikan pembebasan kepada mereka. Akan datang seorang pribadi yang akan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari penganiayaan, penindasan. Mereka sungguh-sungguh mengharapkan seorang Mesias, seorang yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini untuk membebaskan mereka, untuk mengeluarkan mereka dari penindasan. Karena itu mereka dalam perjuangan kehidupan, dengan rupa-rupa pergumulan kehidupan, mereka sungguh-sungguh mengharapkan akan kedatangan Dia yang akan membawa mereka pada satu suasana yang damai, suasana yang mereka harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes, di sana dikatakan bahwa ada ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dari orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Dari sabda Tuhan ini, orang-orang Israel, orang Yahudi mengira bahwa kedatangan dari Yohanes Pembaptis adalah dia yang diutus oleh Allah sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu orang-orang Yahudi mengutus beberapa orang untuk datang kepada Yohanes dan bertanya, "Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia?" Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Itu berarti ada satu harapan yang mereka inginkan dalam diri dari Yohanes, sebagai seorang Mesias menurut pandangan mereka. Dan juga mereka mengira bahwa Yohanes itu adalah Elia. Kita tahu Elia adalah satu pribadi yang kemudian diangkat ke surga, yang kemudian akan datang akan datang kembali di tengah-tengah dunia ini, Dan mereka mengira bahwa kedatangan tampilnya Yohanes Pembaptis ini adalah Elia, yang akan mengakhiri zaman yang lama dan memulai babak yang baru, yaitu zaman atau babak pembebasan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi." Suatu sikap yang sungguh luar biasa,
Yohanes Pembaptis tahu dan sadar dan benar dalam hal menempatkan diri dalam menanti kedatangan Dia Sang Terang itu. Dia menyadari bahwa kedatangannya sebagai seorang utusan tidak lebih dari utusan itu. Dia bisa saja mengatakan bahwa aku adalah Mesias, ya. Aku adalah Elia, aku adalah seorang nabi yang diutus Allah, aku memiliki kuasa. Tentu dia bisa berkata seperti itu. Tetapi Yohanes tidak berkata demikian, bahwa dia datang, ya, untuk mempersiapkan kedatangan dari Sang Terang itu. Nah, ini satu pengajaran yang sungguh luar biasa, ya, yang bisa kita ambil, ya, bisa kita petik hari ini, yaitu pengajaran tentang Yohanes Pembaptis, yaitu tentang terang, ya. Dan terang itulah yang menjadi sumber sukacita bagi kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak lama lagi, ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, ya. Kalau, ya, kita menantikan seseorang dan seseorang itu sudah semakin dekat, ya, tentu kita mulai bersukacita, ya. Kita mulai bergembira. Karena apa? Karena yang kita nantikan, ya, misalnya anak kita yang pergi kuliah, ya, pergi untuk menuntut ilmu, ya, di tempat yang lain, di tempat yang jauh, yang kemudian datang di rumah kita kembali, ya, yang pulang kampung, tentu ada sukacita, ya, yang dirasakan, yang dialami oleh orang tua. Sambil bersukacita, kita juga diajak untuk mulai mempersiapkan, ya, apa yang belum disiapkan di dalam rumah kita. Begitulah juga cara kita, ya, mempersiapkan diri kita. Sang terang yang akan datang, ya, membutuhkan sebuah persiapan hati, ya, membutuhkan sebuah persiapan yang baik, persiapan hati yang baik, agar Dia yang akan datang itu, terang yang akan datang itu, sungguh-sungguh, ya, kita alami, ya, sungguh-sungguh kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.